Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Julfa Sa'diah dengan NPM 223507002 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Ilmu Politik dengan judul penelitian yaitu Analisis Korelasi Politik Lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan pasir dan dampaknya bagi masyarakat Bungursari, Kota Tasikmalaya. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan mengenai penjelasan bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian yaitu munculnya berbagai dampak dari aktivitas pertambangan Bungursari di Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan politik lingkungan dan pengelolaan pertambangan itu sendiri. Di mana dalam politik lingkungan, pengelolaan lingkungan pada dasarnya adalah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang ditujukan agar lingkungan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Namun, pada realitanya, politik lingkungan ini tidak dapat memanajemen lingkungan karena muncul berbagai dampak lingkungan dan sosial akibat dari pertambangan. Untuk itu, timbulnya permasalahan penelitian yang utama, yaitu bagaimana korelasi politik lingkungan dapat mengelola aktivitas dan dampak pertambangan. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan antara politik lingkungan dalam skup pemerintah dan peran pelaku usaha tambang mengatasi berbagai dampak yang muncul bagi masyarakat sekitar. Selain itu, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk manfaat teoritis dan praktis bagi para pembaca, di mana hipotesis pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa politik lingkungan belum secara optimal dan signifikan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat dari aktivitas pertambangan. Hal tersebut karena banyaknya masyarakat yang merasakan berbagai dampak negatif dari aktivitas pertambangan tersebut. Selanjutnya mengenai bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka yang berisikan tentang konsep dan juga teori, di mana konsep pada penelitian ini merujuk pada dua konsep dan satu teori. Konsep yang pertama yaitu politik lingkungan. Politik lingkungan ini merupakan interaksi politik dengan lingkungan yang memiliki pandangan utama terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Politik lingkungan hadir sebagai bentuk dari adanya keresahan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Politik lingkungan ini merupakan suatu kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Dalam politik lingkungan, sektor pemerintahan menjadi peranan penting di dalamnya untuk mengatur dan mengawasi segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kebijakan yang tepat dalam menangani masalah lingkungan, dan hadirnya politik lingkungan ini dapat menawarkan solusi yang dapat diambil untuk menangani pengelolaan sumber daya alam. Konsep yang kedua yaitu pertambangan pasir. Pertambangan pasir merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencari, menemukan, maupun mendapatkan bahan galian tambang untuk dimanfaatkan. Pertambangan pasir juga merupakan jenis usaha pertambangan mineral dengan jenis pertambangan batuan, di mana pertambangan pasir ini merupakan aktivitas yang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat yang sering terjadi, yaitu perubahan pada bentuk lahan dan bentuk alam. Dan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori ekologi politik, yang merupakan teori yang menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dan tindakan individu mempengaruhi lingkungan dan keberlangsungan masyarakat adat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori ini, masyarakat Indonesia dapat bekerja sama untuk menjaga dan memulihkan lingkungan, serta memastikan keberlangsungan budaya dan kehidupan masyarakat adat yang berharga. Adapun 3 penelitian terdahulu yang merujuk pada penelitian ini, di mana penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan, yaitu pada dampak dan pengelolaan dari aktivitas pertambangan, dan perbedaannya hanya terletak pada objek kajiannya saja. Selain itu, dalam bab 2 ini terdapat kerangka berpikir yang akan menjelaskan korelasi dari teori ekologi politik, politik lingkungan, dan pengelolaan pertambangan. Semua hal itu saling berkaitan satu sama lain dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian dan juga analisis, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini.
Deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis sebuah kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan karena untuk mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan secara langsung dengan lebih spesifik, transparan, dan juga mendalam. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Sasaran penelitian ini adalah kepada Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral atau SDM Tasikmalaya, pelaku usaha pertambangan pasir Bungursari, dan juga masyarakat sekitar Bungursari. Lokasi penelitian ini yaitu lahan pertambangan pasir Bungursari, Kota Tasikmalaya, dan lingkungan masyarakat Bungursari, Kota Tasikmalaya. Selain itu, fokus penelitian ini pun untuk membatasi studi bidang inquiry dan memberikan informasi yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya pun menggunakan 4 tahap, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan juga dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu primer untuk informan yang diwawancara dan sekunder berasal dari studi pustaka. Analisis datanya menggunakan 4 komponen pokok analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan validitas datanya pun menggunakan triangulasi data. Pada bab 4 ini akan dijelaskan mengenai pembahasan penelitian, di mana pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian, karakteristik informan, dan juga pembahasan dari hasil penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Bungursari merupakan salah satu kecamatan yang ada di daerah Kota Tasikmalaya. Bungursari ini merupakan sebuah wilayah pemekaran dari Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya yang dibentuk pada 11 Juni 2008 melalui Peraturan Daerah atau Perda Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah yaitu 17,109 km persegi. Selain itu, Kecamatan Bungursari juga terletak di bawah kaki Gunung Galunggung yang merupakan gunung terbesar yang ada di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data pada tahun 2011, Kecamatan Bungursari mempunyai jumlah penduduk sebanyak 46.547 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 32.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu 22.000 jiwa. Selain itu, dari Kecamatan Bungursari ini memiliki ciri khas sebagai daerah yang berbukit dengan ditutupi dengan berbagai vegetasi cenderung, hutan, dan juga kebun campuran. Dengan sumber daya alam yang dimiliki berupa perbukitan, di Kecamatan Bungursari ini dieksploitasi oleh berbagai kelompok elit untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dilakukan karena sebagian masyarakat Kecamatan Bungursari ini ikut serta dalam kegiatan eksploitasi sumber daya alam tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, sumber daya alam yang dimilikinya saat ini mengalami kerusakan karena dieksploitasi besar-besaran. Karakteristik informan pada penelitian ini juga dispesifikasikan pada masyarakat yang berdekatan dengan lokasi penelitian. Informan yang dipilih sudah ditentukan oleh peneliti dalam purposive sampling, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pertambangan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Sampel yang dipilih merupakan dari populasi masyarakat Bungursari, Kota Tasikmalaya. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 2 orang. Informasi yang diberikannya pun oleh informan sama-sama dan sudah berada dalam titik jenuh. Oleh karena itu, pengambilan sampel informan hanya dilakukan pada 2 orang saja, dan jawabannya pun sudah cukup menjawab permasalahan penelitian ini. Dan karakteristik informan pada penelitian ini diambil berdasarkan pada kewenangan yang diangkat pada penelitian ini. Informan yang dipilih yaitu cabang Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau yang disebut dengan ESDM wilayah 6 Tasikmalaya. Pengambilan informan tersebut karena Dinas ESDM ini memiliki kewenangan dalam mengurusi pertambangan yang ada di Kota Tasikmalaya. Dinas ESDM ini menjadi kunci utama dalam menentukan perumusan kebijakan, pengawasan, dan juga pembinaan. Dan yang menjadi inti dari penelitian ini adalah pembahasan. Hasil pembahasan penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara politik lingkungan dan pengelolaan pertambangan pasir dan dampaknya bagi masyarakat di Bungursari, Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, peran politik lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan. Peran politik lingkungan
pada pengelolaan pertambangan, dilakukan sebuah regulasi atau kebijakan yang berlandaskan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Titik poros politik lingkungan pada pengelolaan pertambangan bertumpu pada sebuah payung hukum dan direalisasikan oleh pemerintah terkait, yaitu seperti cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Wilayah 6 Tasikmalaya. Peran politik lingkungan pada aspek pengelolaan pertambangan berkiblat pada sebuah peraturan, yakni kebijakan yang mengatur dari adanya pertambangan di Tasikmalaya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan dikembalikan lagi ke daerah melalui Perpres 55 oleh Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan terkait pertambangan terbagi menjadi 3 bagian, yakni aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola. Yang kedua yaitu peran pemerintah dalam menangani dampak pertambangan, melalui Dinas SDM yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dengan waktu 1 tahun 1 kali. Peran Dinas SDM juga dalam menyikapi dari adanya sebuah perusahaan pertambangan ilegal di Kota Tasikmalaya ini menerima sebuah pengaduan dari masyarakat, dan setelah itu pihak dari Dinas SDM melakukan cross-check ke lapangan secara langsung dan memfasilitasi masyarakat untuk memberikan aspirasinya atau keluhannya. Selain itu, Dinas SDM juga memberikan surat himbauan atau teguran untuk melakukan pemberhentian kegiatan dan ditembuskan ke aparat hukum. Dinas SDM Kota Tasikmalaya ini berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menangani adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan ilegal. Adalah dengan cara mengakomodasi pengaduan dan ditembuskan kepada aparat hukum setempat. Dan yang terakhir, adanya dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan di Bungur Sari bagi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurangnya air serta cuaca yang menjadi panas yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan pasir yang menghasilkan debu dan juga limbah yang dapat masuk ke dalam air. Yang kedua, dampak bagi lingkungan yaitu timbulnya polusi udara akibat kegiatan pertambangan. Hal tersebut terjadi karena kendaraan pengangkut pasir di pertambangan berlalu lalang dan memicu adanya polusi udara yang berasal dari debu percikan pasir. Yang ketiga, pertambangan pasir juga dapat berdampak kepada masyarakat dari segi rusaknya lahan sehingga menyebabkan rusaknya struktur tanah dan mengurangi kemampuan lahan untuk digunakan, yang mana aktivitas pertambangan galian pasir dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan sawah menjadi areal penambangan, mengurangi kemampuan lahan untuk digunakan sebagai sumber penghasilan masyarakat. Selain itu, daya resapan pun menurun. Keempat, rusaknya lahan sekitar masyarakat, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta mengganggu resapan air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Yang kelima, penambangan pasir juga dapat mengakibatkan erosi yang mengganggu ekosistem dan habitat flora dan juga fauna yang berdampak pada kelestarian lingkungan, serta terganggunya kesehatan dan keamanan penduduk sekitar. Yang keenam, penambangan pasir juga dapat meningkatkan potensi terjadinya longsor dan banjir di daerah penambangan sekitar masyarakatnya dan juga mengganggu jalur evakuasi dan juga jalan. Ketujuh, dalam beberapa kasus penambangan pasir di gunung juga dapat memiliki dampak sosial yang sangat kompleks. Yang delapan, rusaknya jalan dan gangguan kegiatan sehari-hari masyarakatnya. Dan sampai pada titik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu menganalisis keterkaitan antara politik lingkungan dan pengelolaan pertambangan dan dampaknya bagi masyarakat di Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini diketahui bahwasannya politik lingkungan menjadi kunci utama dalam pengelolaan pertambangan, di mana politik lingkungan menjadi landasan dalam mengelola aktivitas pertambangan. Hal tersebut tertera dalam skup politik lingkungan bahwa berbagai aktivitas pertambangan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Titik poros politik lingkungan pada pengelolaan pertambangan bertumpu pada sebuah payung hukum dan direalisasikan oleh pemerintah, dan peranan politik lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan dalam aspek regulasi dan juga perizinan serta pengawasan dan penegakan hukum. Berbagai dampak negatif muncul dari aktivitas pertambangan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Dampak tersebut berupa penurunan resapan air bagi masyarakat, timbulnya polusi udara, dan menimbulkan iklim yang panas. Dampak yang timbul dari aktivitas pertambangan lebih dominan mencemari lingkungan. Adapun saran untuk penelitian ini yaitu, yang pertama, pemerintah perlu melakukan penegakan aturan untuk semua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan SOP ataupun tidak memiliki izin, terutama menyasar para cukong dan pemodal serta backingannya yang banyak mengambil keuntungan dari bisnis gelap ini, termasuk penghindaran terhadap pajak dan retribusi lainnya. Yang kedua, secara berkala pemerintah harus melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait dampak pertambangan yang tidak sesuai dengan SOP, sebab banyak oknum pelaku kegiatan tambang yang tidak memahami akan bahaya yang bisa muncul dari kegiatan tersebut. Untuk itulah perlu diadakannya penyuluhan atau sosialisasi, terutama mengenai dampak aktivitas pertambangan bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, pemerintah harus berupaya menyediakan lapangan pekerjaan lain bagi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan yang dapat merusak lingkungan sekitar dengan memberikan fasilitas pelatihan kerja melalui Pemda Tasikmalaya. Aktivitas tambang ilegal menjadi salah satu dari sekian banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Penyelesaiannya memang tidak mudah dan harus bertahap, namun apabila tidak segera diatasi, dampak lingkungan dan kerugian bagi negara akan semakin bertambah. Dan yang terakhir, yaitu para pihak pertambangan pasir juga harus benar-benar memastikan masyarakat sekitar pertambangan pasir tidak terkena dampak yang buruk dengan membuat fasilitas jalan alternatif untuk pengangkutan pasir. Sediakan irigasi perairan untuk masyarakat yang memiliki kebun, sawah, dan juga ladang, serta awasi truk pengangkut pasir untuk tidak melalui jalan lingkungan masyarakat, agar tidak adanya polusi udara. Sekian dan terima kasih dari penjelasan yang dapat saya sampaikan dari laporan penelitian ini. Saya Ulfa Julpa Sadia dengan NPM 2235 07002. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.